Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizal Rustam, mahasiswa semester 3 dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun Ternate. Tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Ekonomi Syariah yang dimana dosen pengampunya adalah Bapak Dr. Suito. Perbankan syariah bukan sekadar alternatif, melainkan sebuah sistem yang dibangun di atas fondasi keadilan, transparansi, dan kemaslahatan bersama. Bagaimana regulator utama negeri ini, Bank Indonesia, merencanakan dan mengimplementasikan strateginya? Mari kita selami lebih dalam video kali ini. Tapi teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan share sebanyak-banyaknya agar teman-teman yang lain dapat menonton video ini dan mendapatkan manfaat dari video ini. Mari kita mulai dari akarnya. Perbankan syariah adalah sistem perbankan yang seluruh operasionalnya berlandaskan prinsip syariah Islam dan bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan teman-teman, di sini ada 3 larangan utama, yang dimana ada riba, garar, dan masyir. Sementara riba adalah larangan segala bentuk bunga yang bersifat eksploitatif dan tidak adil. Dan yang kedua, garar. Garar ini merupakan larangan terhadap ketidakpastian, penipuan, dan spekulasi berlebihan dalam transaksi. Ketiga, masyir, larangan praktik perjudian dan transaksi mengandalkan untung-untungan semata. Sebagai gantinya, sistem ini mengusung konsep bagi hasil atau mudharabah dan musyarakah, jual beli, murabahah dan salam, serta istisna dan sewa atau ijarah. Konsep ini menciptakan hubungan kemitraan antara bank dan nasabah, di mana risiko keuntungan dibagi secara adil. Sementara di Indonesia, perjalanan dimulai dari berdirinya Bank Muamalat pada tahun 1992 sebagai respon terhadap tuntutan masyarakat Muslim. Puncaknya adalah disahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, perbankan syariah yang menjadi landasan hukum yang kuat bagi pertumbuhan industri ini. Teman-teman, selanjutnya kita masuk pada peran dan visi Bank Indonesia dalam ekosistem syariah. Bank Indonesia tidak hanya berperan sebagai regulator yang memuat aturan, tapi lebih dari itu, Bank Indonesia berposisi sebagai fasilitator yang mempermudah ekosistem dan katalisator yang mendorong inovasi. Visinya besar, teman-teman. Ini menjadikan perbankan syariah sebagai pilar utama sistem keuangan Indonesia yang berkontribusi terhadap stabilitas moneter dan pertumbuhan ekonomi inklusif. Ini adalah merupakan komitmen yang jangka panjang yang terintegrasi dalam berbagai kebijakan dan makroprudensial serta program perkembangan. Selanjutnya, regulasi dan kerangka hukum pendukung, teman-teman. Pilar pertama pengembangan adalah regulasi yang kokoh. Bank Indonesia membangun kerangka hukum yang komprehensif, diantaranya yang pertama, regulasi kelembagaan dan pengawasan. Ini mengatur persyaratan pendirian, kepemilikan, dan tata kelola bank syariah dan unit usaha syariah atau UUS. Yang kedua, regulasi produk dan akad. Menjamin setiap produk keuangan syariah atau deposito, pembiayaan, dan lain-lain benar-benar bebas dari unsur riba, garar, dan masyir. Disinilah peran Dewan Pengawas Syariah atau DPS di setiap bank menjadi krusial. Yang ketiga, teman-teman, standar akuntansi, yang dimana penerapan PSAK atau pernyataan standar akuntansi keuangan syariah memastikan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan. Yang keempat, regulasi anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme atau APU dan PPT. Ini merupakan penegasan bahwa perbankan syariah beroperasi dengan integritas tinggi dan mendukung stabilitas sistem keuangan nasional. Teman-teman, regulasi ini bukan untuk membebani, melainkan untuk melindungi seluruh pemangku kepentingan dan memastikan pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan. Yang kelima, kita akan membahas terkait inisiatif strategis pemasaran, infrastruktur, dan kolaborasi. Teman-teman, setelah regulasi tadi, langkah selanjutnya adalah eksekusi strategis. Bank Indonesia meluncurkan berbagai inisiatif terpadu. Yang pertama, inisiatif pemasaran dan edukasi atau financial literacy. Bank Indonesia tidak hanya untuk di belakang meja, tetapi melalui kampanye sosial, kampanye nasional seperti keuangan syariah untuk semua. Bank Indonesia aktif turun ke masyarakat
dari kota hingga desa untuk mensosialisasikan manfaat perbankan syariah. Kolaborasi dengan media, influencer religi, dan pesantren dilakukan untuk menjangkau segmen yang lebih luas. Yang kedua, peningkatan infrastruktur teknologi, yang dimana di era digital, Bank Indonesia mendorong adopsi teknologi finansial atau fintech syariah, perkembangan sistem pembayaran retail nasional atau SPRN yang syariah atau compliant, integritas KRIS dan untuk transaksi syariah, dan penguatan keamanan siber atau fokus utama tujuannya memudahkan, mempercepat, dan mengamankan sistem setiap transaksi kita, teman-teman. Yang ketiga, kita akan membahas terkait kolaborasi dan sinergi kelembagaan. Bank Indonesia menyadari bahwa kekuatan terletak pada kolaborasi. Sinergi dijalin dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebagai regulator mikroprudensial. Yang kedua, Komite Nasional Keuangan Syariah atau KNKS sebagai koordinator kebijakan. Yang ketiga, Lembaga Keuangan Syariah Internasional seperti Islamic Development Bank atau ISDB untuk transfer pengetahuan dan standarisasi. Yang keempat, Asosiasi Perbankan Syariah dalam menyuarakan kepentingan industri. Kolaborasi ini menciptakan ekosistem yang solid dan saling mendukung. Kita akan membahas di bagian ke-6, teman-teman, perbankan sumber daya manusia dan dukungan pada sektor real. Narator dua aspek krusial lainnya adalah SDM dan dampak nyata terhadap ekonomi. Kita akan membahas pertama terkait pendidikan dan pelatihan SDM. Industri membutuhkan tenaga yang tidak hanya paham teknis perbankan, tapi juga mendalam ilmu fikih muamalah. Bank Indonesia mendorong program sertifikasi kompetensi untuk berbagai level dari staf hingga direksi. Kemitraan dengan perguruan tinggi untuk membuka konsentrasi ekonomi syariah juga terus digalakkan, mencetak talenta muda yang siap berkontribusi, teman-teman. Yang kedua, dukungan pada sektor real atau UMKM. Inilah ruh dari ekonomi syariah. Untuk mendukung aktivitas ekonomi real, Bank Indonesia mengerahkan perbankan syariah untuk aktif membiayai sektor-sektor produktif seperti agribisnis, halal lifestyle, dan green economy. Program pembiayaan khusus UMKM syariah dengan skema bagi hasil yang adil menjadi prioritas. Dampaknya ganda, UMKM tumbuh, perekonomian nasional menguat dengan basis yang lebih sehat, teman-teman. Yang ketujuh, tantangan analisis dan peluang ke depan, yang dimana jalan menuju puncak tak lebih mulus. Beberapa tantangan utama yang dihadapi adalah yang pertama, market share dan yang masih kecil di bawah 10% dari total aset perbankan nasional. Kompetensi dengan bank konvensional yang sudah mapan sangat ketat. Yang kedua, literasi dan inklusi keuangan syariah yang rendah. Masih banyak masyarakat yang belum paham atau memiliki persepsi keliru tentang syariah. Yang ketiga, kompleksitas produk dan keterbatasan inovasi, teman-teman. Terkadang dipersepsikan lebih rumit daripada produk konvensional. Yang terakhir, harmonisasi regulasi. Ini perlu sinkronisasi kebijakan antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan kementerian serta lembaga lainnya. Namun, di balik tantangan selalu ada peluang. Ada beberapa peluang yang nanti kita bahas. Yang pertama, potensi pasar muslim yang besar. Indonesia adalah populasi muslim terbesar di dunia. Yang kedua, tren halal lifestyle global, meningkatnya permintaan produk dan jasa halal. Yang ketiga, resiliensi sistem keuangan syariah yang dimana terbukti lebih tahan lama selama krisis karena prinsip bagi hasil dan keterkaitan dengan sektor real. Strategi ke depan fokus pada disrupsi digital, edukasi masif, dan penyederhanaan produk tanpa mengorbankan prinsip syariah. Teman-teman, kita akan membahas terkait relevansi bagi pembahasan ini, yang dimana dari pembahasan panjang yang sudah kita bahas bersama,
dapat kita simpulkan bahwa inisiatif Bank Indonesia dalam perkembangan perbankan syariah adalah sebuah master plan atau komprehensif dan berkelanjutan, mulai dari membangun fondasi regulasi, menggerakkan pemasaran, memperkuat infrastruktur, hingga membina sumber daya manusia. Semua ini diarahkan untuk satu tujuan, mewujudkan sistem keuangan yang berkeadilan dan berkontribusi nyata bagi kesejahteraan bangsa. Bagi kita mahasiswa program studi akuntansi, pemahaman ini sangat relevan karena di dunia akuntansi syariah dengan PSAK syariahnya adalah lapangan kerja dan penelitian yang sedang berkembang pesat. Dengan menguasai prinsip-prinsip syariah dan teknis akuntansinya, kita tidak hanya menjadi pencari kerja tetapi menjadi bagian dari solusi untuk membangun ekonomi Indonesia yang lebih kokoh dan berintegritas. Demikian teman-teman, dari kota hingga desa untuk mensosialisasikan manfaat perbankan syariah, kolaborasi dengan media, influencer religi, dan pesantren dilakukan untuk menjangkau segmen yang lebih luas. Yang kedua, peningkatan infrastruktur teknologi, yang dimana di era digital, Bank Indonesia mendorong adopsi teknologi finansial atau fintech syariah, perkembangan sistem pembayaran retail nasional atau SPRN, yang syariah atau compliant, integritas kris dan untuk transaksi syariah, dan penguatan keamanan siber atau fokus utama tujuannya memudahkan, mempercepat, dan mengamankan sistem setiap transaksi kita teman-teman. Yang ketiga, kita akan membahas terkait kolaborasi dan sinergi kelembagaan. Bank Indonesia menyadari bahwa kekuatan terletak pada kolaborasi. Sinergi dijalin dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebagai regulator mikroprudensial. Yang kedua, Komite Nasional Keuangan Syariah atau KNKS sebagai koordinator kebijakan. Yang ketiga, lembaga keuangan syariah internasional seperti Islamic Development Bank atau ISDB untuk transfer pengetahuan dan standarisasi. Yang keempat, asosiasi perbankan syariah dalam menyuarakan kepentingan industri. Kolaborasi ini menciptakan ekosistem yang solid dan saling mendukung. Kita akan membahas di bagian ke-6 teman-teman, perbankan sumber daya manusia dan dukungan pada sektor real. Narator dua aspek krusial lainnya adalah SDM dan dampak nyata terhadap ekonomi. Kita akan membahas pertama terkait pendidikan dan pelatihan SDM. Industri membutuhkan tenaga yang tidak hanya paham teknis perbankan, tetapi juga mendalam ilmu fikih muamalah. Bank Indonesia mendorong program sertifikasi kompetensi untuk berbagai level dari staf hingga direksi. Kemitraan dengan perguruan tinggi untuk membuka konsentrasi ekonomi syariah juga terus digalakkan, mencetak talenta muda yang siap berkontribusi teman-teman. Yang kedua, dukungan pada sektor real atau UMKM. Inilah ruh dari ekonomi syariah untuk mendukung aktivitas ekonomi real. Bank Indonesia mengerahkan perbankan syariah untuk aktif membiayai sektor-sektor produktif seperti agribisnis, halal lifestyle, dan green economy. Program pembiayaan khusus UMKM syariah dengan skema bagi hasil yang adil menjadi prioritas. Dampaknya ganda, UMKM tumbuh, perekonomian nasional menguat dengan basis yang lebih sehat. Ketujuh, tantangan analisis dan peluang ke depan, yang dimana jalan menuju puncak tak lebih mulus. Beberapa tantangan utama yang dihadapi adalah yang pertama, market share dan yang masih kecil di bawah 10% dari total aset perbankan nasional, kompetensi dengan bank konvensional yang sudah mapan sangat ketat. Yang kedua, literasi dan inklusi keuangan syariah yang rendah. Masih banyak masyarakat yang belum paham atau memiliki persepsi keliru tentang syariah. Yang ketiga, kompleksitas produk dan keterbatasan inovasi teman-teman. Terkadang dipersepsikan lebih rumit daripada produk konvensional. Yang terakhir, harmonisasi regulasi. Ini perlu sinkronisasi kebijakan antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan kementerian serta lembaga lainnya. Namun, di balik tantangan selalu ada peluang.
Ada beberapa peluang yang nanti kita bahas. Yang pertama, potensi pasar muslim yang besar. Indonesia adalah populasi muslim terbesar dunia. Yang kedua, tren halal lifestyle global, meningkatnya permintaan produk dan jasa halal. Yang ketiga, resiliensi sistem keuangan syariah yang dimana terbukti lebih tahan lama selama krisis karena prinsip bagi hasil dan keterkaitan dengan sektor real. Strategi ke depan fokus pada disrupsi digital, edukasi masif, dan penyederhanaan produk tanpa mengorbankan prinsip syariah. Teman-teman, kita akan membahas terkait relevansi bagi pembahasan ini, yang dimana dari pembahasan panjang yang sudah kita bahas bersama, dapat kita simpulkan bahwa inisiatif Bank Indonesia dalam perkembangan perbankan syariah adalah sebuah master plan atau komprehensif dan berkelanjutan, mulai dari membangun fondasi regulasi, menggerakkan pemasaran, memperkuat infrastruktur, hingga membina sumber daya manusia. Semua ini diarahkan untuk satu tujuan, mewujudkan sistem keuangan yang berkeadilan dan berkontribusi nyata bagi kesejahteraan bangsa. Bagi kita mahasiswa program studi akuntansi, pemahaman ini sangat relevan karena di dunia akuntansi syariah dengan PSAK syariahnya adalah lapangan kerja dan penelitian yang sedang berkembang pesat. Dengan menguasai prinsip-prinsip syariah dan teknis akuntansinya, kita tidak hanya menjadi pencari kerja tetapi menjadi bagian dari solusi untuk membangun ekonomi Indonesia yang lebih kokoh dan berintegritas. Demikian teman-teman video dari saya. Semoga dapat memberikan pencerahan dan motivasi bagi kita semua untuk turut serta memajukan perekonomian syariah di Indonesia. Saya Rizal Yurusta, mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kekurangan dalam pembuatan video kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kota hingga desa, untuk mensosialisasikan manfaat perbankan syariah, kolaborasi dengan media, influencer religi, dan pesantren dilakukan untuk menjangkau segmen yang lebih luas. Yang kedua, peningkatan infrastruktur teknologi, yang dimana di era digital, Indonesia mendorong adopsi teknologi finansial atau fintech syariah, perkembangan sistem pembayaran retail nasional atau SPRN yang syariah atau compliant, integritas KRIS dan untuk transaksi syariah, dan penguatan keamanan siber atau fokus utama tujuannya memudahkan, mempercepat, dan mengamankan sistem setiap transaksi kita, teman-teman. Yang ketiga, kita akan membahas terkait kolaborasi dan sinergi kelembagaan. Bank Indonesia menyadari bahwa kekuatan terletak pada kolaborasi. Sinergi dijalin dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebagai regulator mikroprudensial. Yang kedua, Komite Nasional Keuangan Syariah atau KNKS sebagai koordinator kebijakan. Yang ketiga, Lembaga Keuangan Syariah Internasional seperti Islamic Development Bank atau ISDB untuk transfer pengetahuan dan standarisasi. Yang keempat, Asosiasi Perbankan Syariah dalam menyuarakan kepentingan industri. Kolaborasi ini menciptakan ekosistem yang solid dan saling mendukung. Kita akan membahas di bagian ke-6, teman-teman, perbankan sumber daya manusia dan dukungan pada sektor real. Narator dua aspek krusial lainnya adalah SDM dan dampak nyata terhadap ekonomi. Kita akan membahas pertama terkait pendidikan dan pelatihan SDM. Industri membutuhkan tenaga yang tidak hanya paham teknis perbankan, tetapi juga mendalam ilmu fikih muamalah. Bank Indonesia mendorong program sertifikasi kompetensi untuk berbagai level dari staf hingga direksi, kemitraan dengan perguruan tinggi untuk membuka konsentrasi ekonomi syariah juga terus digalakkan, mencetak talenta muda yang siap berkontribusi, teman-teman. Yang kedua, dukungan pada sektor real atau UMKM. Inilah ruh dari ekonomi syariah. Untuk mendukung aktivitas ekonomi real, Bank Indonesia mengerahkan perbankan syariah untuk aktif membiayai sektor-sektor produktif seperti agribisnis, halal lifestyle, dan green economy,
program pembiayaan khusus UMKM syariah dengan skema bagi hasil yang adil menjadi prioritas. Dampaknya ganda, UMKM tumbuh, perekonomian nasional menguat dengan basis yang lebih sehat, teman-teman. Yang ketujuh, tantangan analisis dan peluang ke depan, yang dimana jalan menuju puncak tak lebih mulus. Beberapa tantangan utama yang dihadapi adalah yang pertama, market share dan yang masih kecil di bawah 10% dari total aset perbankan nasional, kompetensi dengan bank konvensional yang sudah mapan sangat ketat. Yang kedua, literasi dan inklusi keuangan syariah yang rendah. Masih banyak masyarakat yang belum paham atau memiliki persepsi keliru tentang syariah. Yang ketiga, kompleksitas produk dan keterbatasan inovasi, teman-teman. Terkadang dipersepsikan lebih rumit daripada produk konvensional. Yang terakhir, harmonisasi regulasi. Ini perlu sinkronisasi kebijakan antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan kementerian serta lembaga lainnya. Namun, di balik tantangan selalu ada peluang. Ada beberapa peluang yang nanti kita bahas. Yang pertama, potensi pasar muslim yang besar. Indonesia adalah populasi muslim terbesar dunia. Yang kedua, tren halal lifestyle global, meningkatnya permintaan produk dan jasa halal. Yang ketiga, resiliensi sistem keuangan syariah yang dimana terbukti lebih tahan lama selama krisis karena prinsip bagi hasil dan keterkaitan dengan sektor real. Strategi ke depan fokus pada disrupsi digital, edukasi masif, dan penyederhanaan produk tanpa mengorbankan prinsip syariah. Teman-teman, kita akan membahas terkait relevansi bagi pembahasan ini, yang dimana dari pembahasan panjang yang sudah kita bahas bersama, dapat kita simpulkan bahwa inisiatif Bank Indonesia dalam perkembangan perbankan syariah adalah sebuah master plan atau komprehensif dan berkelanjutan, mulai dari membangun fondasi regulasi, menggerakkan pemasaran, memperkuat infrastruktur, hingga membina sumber daya manusia. Semua ini diarahkan untuk satu tujuan, mewujudkan sistem keuangan yang berkeadilan dan berkontribusi nyata bagi kesejahteraan bangsa. Bagi kita mahasiswa program studi akuntansi, pemahaman ini sangat relevan karena di dunia akuntansi syariah dengan PSAK syariahnya adalah lapangan kerja dan penelitian yang sedang berkembang pesat. Dengan menguasai prinsip-prinsip syariah dan teknis akuntansinya, kita tidak hanya menjadi pencari kerja tetapi menjadi bagian dari solusi untuk membangun ekonomi Indonesia yang lebih kokoh dan berintegritas. Demikian teman-teman, syariah bukan sekadar alternatif, melainkan sebuah sistem yang dibangun di atas fondasi keadilan, transparansi, dan kemaslahatan bersama. Bagaimana regulator utama negeri ini, Bank Indonesia, merencanakan dan mengimplementasikan strateginya? Mari kita selami lebih dalam video kali ini. Tapi teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan share sebanyak-banyaknya agar teman-teman yang lain dapat menonton video ini dan mendapatkan manfaat dari video ini. Mari kita mulai dari akarnya. Perbankan syariah adalah sistem perbankan yang seluruh operasionalnya berlandaskan prinsip syariah Islam dan bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan teman-teman, di sini ada 3 larangan utama, yang dimana ada riba, garar, dan masyir. Sementara riba adalah larangan segala bentuk bunga yang bersifat eksploitatif dan tidak adil. Dan yang kedua, garar. Garar ini merupakan larangan terhadap ketidakpastian, penipuan, dan spekulasi berlebihan dalam transaksi. Yang ketiga, masyir, larangan praktik perjudian dan transaksi mengandalkan untung-untungan semata. Sebagai gantinya, sistem ini mengusung konsep bagi hasil atau mudharabah dan musyarakah, jual beli, murabahah, dan salam, serta istisna dan sewa atau ijarah. Konsep ini menciptakan hubungan kemitraan antara bank dan nasabah, di mana risiko keuntungan dibagi secara adil. Sementara di Indonesia, perjalanan dimulai dari berdirinya Bank Muamalah pada tahun 1992 sebagai respon terhadap tuntutan masyarakat Muslim. Puncaknya adalah disahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008
perbankan syariah yang menjadi landasan hukum yang kuat bagi pertumbuhan industri ini. Teman-teman, selanjutnya kita masuk pada peran dan visi Bank Indonesia dalam ekosistem syariah. Bank Indonesia tidak hanya berperan sebagai regulator yang memuat aturan, tapi lebih dari itu Bank Indonesia berposisi sebagai fasilitator yang mempermudah ekosistem dan katalisator yang mendorong inovasi. Visinya besar teman-teman. Ini menjadikan perbankan syariah sebagai pilar utama sistem keuangan Indonesia yang berkontribusi terhadap stabilitas moneter dan pertumbuhan ekonomi inklusif. Ini adalah merupakan komitmen yang jangka panjang yang terintegrasi dalam berbagai kebijakan. Video dari saya semoga dapat memberikan pencerahan dan motivasi bagi kita semua untuk turut serta memajukan perekonomian syariah di Indonesia. Saya Rizal Rustam, mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kekurangan dalam pembuatan video kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.